Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah dengan NIM 2023130162. Mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mendidik anak seperti Rasulullah dengan mata kuliah Desain Program Parenting dan dengan dosen pengajar Ibu Hafidhatul Munawwarah, MPD. Sebelum kita mengulik lebih dalam tentang bagaimana cara Rasulullah dalam mendidik, maka kita perlu ulik terlebih dahulu tentang pernyataan bahwa Rasulullah sebagai muallim. Di sini disajikan ada 3 ayat yang memvalidasi pernyataan tersebut. Pertama, ada pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berikutnya ada pada Quran Surah Saba ayat 28. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang ketiga ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 79. Artinya, kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Berikutnya, ada asas dalam Islam. Ini tentang bagaimana Islam memandang seorang anak. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, di sini sebutkan ada 3, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Tidak ada Islamnya karena fitrah itu diartikan sebagai Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia yang lahir itu pada saat dia masih berada di alam rahim, dia sudah bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Namun ketika ditanya, ingatkah kita akan peristiwa tersebut? Tentu jawabannya tidak, karena peristiwa itu dilupakan dari ingatan kita. Berikutnya tentang materi pendidikan menurut Rasulullah. Di sini disajikan ada 4 poin, yaitu yang pertama, menanamkan tauhid. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya tadi bahwa manusia, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Maka berarti setelah dia lahir, si orang tuanya ini berkewajiban untuk menanamkan tauhid agar di dalam hati sang anak itu tumbuh kepercayaan, keyakinan kepada Allah atau mengesahkan Allah. Anak itu dianalogikan misalnya seperti bibit. Seunggul apapun bibit itu, ketika dia tidak ditanam di tempat yang subur, maka bisa berpotensi untuk menjadi rusak atau busuk. Nah, maka dari itu si orang tuanya inilah yang berwenang untuk menanamkan bibit itu di tempat yang tepat. Yang kedua, mengajari anak melaksanakan ibadah. Kita lanjutkan analogi yang tadi, ketika bibit itu sudah ditanam di tempat yang subur, sudah tumbuh tunas kecil,
maka dia harus dipelihara agar dia tumbuh menjadi pohon yang rindang, menghasilkan batang yang kuat, daun-daun yang rindang, dan buah-buah yang segar. Dalam masa perawatannya itu berarti dia harus diberikan pupuk misalnya, atau juga disirami dengan air. Nah, begitulah tadi ketika tauhidnya si anak itu sudah ditanamkan, maka si orang tuanya ini juga perlu mengarahkan bagaimana bentuk pengabdian itu, bentuk ibadah itu seperti apa. Misalnya seperti sholat. Lalu diajarkanlah si anak ini melaksanakan sholat. Awal-awal misalnya bagi laki-laki di rumah terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah bisa melaksanakan sholat, maka si ayahnya bisa gitu untuk mengajak anaknya ke masjid agar sholatnya tidak dilaksanakan sendiri tapi berjamaah. Yang ketiga, mendidik anak untuk cinta kepada Rasulullah dan keluarganya serta membaca Al-Quran. Nah, ternyata si anak ini juga perlu dikenalkan atau perlu mendapatkan informasi tentang Rasulullah, misalnya tentang peran beliau dalam kehidupan, apa saja jasa-jasa beliau yang beliau dulunya itu perjuangkan sehingga kita bisa hidup di zaman yang sekarang dengan berbagai macam kemudahan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu itu perlu juga kita ceritakan kepada anak-anak supaya tumbuh rasa cintanya kepada Rasulullah. Terus bisa juga diberitahukan kepada anak bahwa Rasulullah itu mempunyai mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Quran. Nah, sebagai orang tua atau guru itu bisa ajarkan yang pertama dulu membaca Al-Quran. Dari dasarnya itu yaitu huruf-hurufnya dulu satu per satu, sehingga ketika huruf-hurufnya itu sudah bisa dia ingat, maka bisa diajarkan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat ada mendidik anak dengan akhlak mulia. Diajarkan anak tentang bagaimana cara menjalani kehidupan, bagaimana cara makan yang benar, makan misalnya pakai tangan yang kanan, makan makanan yang paling dekat dengan sang anak, tidak perlu mencari yang jauh-jauh, tapi yang paling dekat aja dulu yang dimakan. Terus misalnya bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ada metode Nabi dalam mendidik anak. Yang pertama, ada mendidik anak tidak mengenal waktu dan tempat. Kedua, memberikan bimbingan, teguran, dan arahan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa anak yang usianya sudah genap 7 tahun itu kan perlu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Apabila pada usia telah genap 10 tahun dia enggan melaksanakannya, maka boleh dipukul dan dipisahkan tempat tidurnya. Yang ketiga, ada memberikan teladan
dan tuntunan. Tentu dalam mendidik anak, apalagi anak usia dini, yang dia itu perlu contoh yang konkret terutama dari orang tuanya. Misalnya tentang melaksanakan ibadah sholat. Maka si anak ini perlu melihat gerakan sholat yang tepat dan bacaannya yang benar. Dari siapa? Bisa dari gurunya atau dari orang tuanya. Sebagai teladan bagi anak. Yang keempat, ada mendidik anak dengan rasa cinta. Dengan kata-kata yang lembut, yang penuh kasih sayang, yang memberikan dia tuh dorongan, motivasi agar dia bersemangat dalam belajar. Bukan dengan kata-kata yang kasar. Contohnya misalnya ketika mengajarkan ibadah sholat. Dengan rasa cinta itu maksudnya kalau kita melaksanakan sholat, kita bisa mendapatkan pahala. Terus kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Lalu kita bisa masuk surga. Bukan dengan kalau tidak sholat, nanti Allah bisa marah. Terus kalau Allah marah, nanti bisa Allah masukkan ke dalam neraka. Nah itu kan tujuannya memang mengajarkan sholat, tapi dengan cara yang berbeda. Nah kepada anak usia dini, itu hendaknya mengajarkan dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyentuh dan tidak menakut-nakuti anak. Karena itu akan sangat berpengaruh tentang bagaimana dia mengonsepkan sebuah ibadah. Berikutnya, sikap Nabi dalam mendidik. Yang pertama, berbicara dengan jelas. Antara satu kata dengan kata yang lain itu dapat dibedakan. Bahkan dikatakan saking jelasnya itu sampai bisa dihafal kata-kata yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, ada mengulang kalimat sebanyak 3 kali. Jadi ini akan sangat membantu kepada para pendengar untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Yang kelima, berbicara seperlunya. Nabi itu kan tidak berbicara secara berlebihan. Apa yang beliau perlu utarakan, itu saja yang beliau sampaikan. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.